Halo Aquarius, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita kali ini mau reading tentang hal baik, rezeki, keberuntungan, atau peruntungan kamu yang akan datang menyertai kamu segera ya. Bisa jadi keadaan ini akan terjadi dalam sekarang sampai dengan 1 atau 2 bulan ke depan ya, lebih kurang Aquarius. Jadi persiapkan diri kalian untuk mendapatkan hal-hal yang baik dan semoga readingan ini bermanfaat buat teman-teman ya. Tetapi ini adalah general reading, tidak bisa cocok buat semuanya, tidak bisa resonate. Kalau cocok pun pasti tidak bisa 100% ya. Jadi bijak-bijak menyikapinya, ambil saja pesan baiknya, aminkan hal baiknya. Kemudian ini juga hanya prediksi, hanya fun reading, kita bawa enjoy aja, nggak usah dimasukin ke dalam hati ya teman-teman Aquarius. Oke, aku sudah shuffle kartunya. Kita yang pertama kita mau lihat hal baik atau rezeki atau peruntungan seperti apa sih yang akan segera datang kepada kamu, yang akan menyertai kamu. Di sini ada renewal, renewal itu judgment. Kemudian di sini ada King of Air. Kemudian di sini ada The Emperor. Kemudian di sini ada Age of Earth. Aquarius, aku melihatnya, merasakannya adalah sepertinya ada suatu kebangkitan ya. Mungkin beberapa dari Aquarius beberapa waktu lalu itu ada keterpurukan, ada sesuatu yang membuat kamu itu kayak sedih, kecewa, kayak merasa pesimis, kayak merasa apa ya, kok begini banget sih hidup ini, kayak begitu ya. Di sini ada the judgment, kemudian itu adalah melambangkan suatu kebangkitan, suatu pembaruan. Jadi aku melihatnya akan ada kebangkitan ya di dalam diri kalian. Kamu akan mampu bangkit lagi, kamu akan mampu bangun lagi, kamu akan bisa memulai lagi sesuatu hal yang baru ke depannya. Kemudian kamu bisa mengatasi masa lalu yang bisa jadi itu sesuatu yang gak enak ya. Misalnya kemarin tuh kamu kena PHK ketika uh, kebutuhan begitu banyak gitu ya, mau hari raya misalnya, atau uh, tiba-tiba istri kamu melahirkan, atau misalnya anak harus masuk sekolah, atau apapun itulah gitu ya. Jadi kayak benar-benar sudah jatuh tertimpa tangga. Tetapi dalam 1-2 bulan ke depan itu akan ada kebangkitan, akan ada pembaruan. Kamu akan bisa mengatasi masa lalu tersebut, kamu akan bisa memulai lagi sesuatu yang baru, aku melihatnya ya. Kemudian dengan adanya King of Swords juga aku melihatnya kamu orang yang bijaksana, kamu orang yang cerdas, terus kamu juga bisa membuat suatu keputusan yang tepat, keputusan yang baik ketika kamu mungkin sedang tersungkur kemarin, ketika kamu sedang jatuh gitu ya. Kamu juga nggak tinggal diam, walaupun kamu juga sempat bingung. Kalau aku lihat di sini ya, apa yang harus dilakukan dengan kondisi saat ini yang seperti ini gitu ya. Kamu aduh, kesana juga lagi banyak PHK misalnya gitu ya, kesana juga lagi sulit, apa yang harus dilakukan gitu. Tetapi kamu orang yang bijaksana, aku melihatnya. Kamu tuh cukup tenang menghadapinya sehingga kamu bisa membuat suatu keputusan yang tepat ya, sehingga kalau aku lihat di sini kamu bisa stabil, tetap stabil. Kamu memiliki fondasi yang kuat, baik moral, spiritual kamu, mental kamu itu cukup kuat. Dan aku melihat juga bisa jadi beberapa dari kalian masih punya simpanan gitu ya, karena kamu itu orang yang cukup pandai menabung, aku melihatnya ya, sehingga kamu juga masih punya fondasi yang cukup kuat lah. Seandainya kamu itu sedang jatuh seperti itu ya, kamu masih memiliki nafas gitu ibaratnya ya teman-teman Aquarius ya. Karena seperti tadi, kamu orangnya cukup bijaksana, ketika kamu bekerja kamu juga menyisihkan uang, menyimpan uang misalnya kayak begitu ya. Di sini juga kelihatan ya kerja keras kamu kemarin itu tidak sia-sia. Kamu fokus dalam bekerja, kamu bisa melalui semuanya dengan baik. Dan kalau dilihat dari sini, ketika kamu mau bangkit, kamu mau bangun, kamu juga percaya diri, maka di sini kamu akan mendapatkan keberhasilan ketika kamu fokus pada apa yang kamu usahakan, apa yang kamu upayakan di sini. Ya, kamu tidak menyesali kejatuhan kamu, tapi kamu terus berusaha dan kamu akan mendapatkan hal itu.
Aquarius. Jadi aku melihatnya akan ada keberuntungan, akan ada keberhasilan. Apakah itu kamu memulai usaha baru sendiri ya, merintis kamu dengan tekun, memulai ide-ide baru kamu, ataukah kamu mencari pekerjaan di tempat lain. Semuanya itu kamu lakukan dengan tekun, kamu lakukan dengan tulus hati ya, sehingga hal itu membawa keberhasilan, membawa kesuksesan buat para Aquarius. Seperti itu ya. Jadi kerja keras kamu, kesabaran kamu, terus kamu juga pantang menyerah, kamu terus berusaha untuk memulai sesuatu yang baru. Bisa jadi kemarin kamu udah beberapa kali usaha, misalnya memulai bisnis ini, memulai bisnis online, memilih ini, tapi mungkin bisa jadi eh, apa ya, kadang-kadang kalau misalnya itu nggak sesuai dengan passion kita, itu majunya juga lambat ya. Nah, ini dalam 1-2 bulan ke depan sepertinya kamu akan menemukan passion kamu. Kamu akan menemukan apa yang menjadi kesenangan kamu dalam uh, bisnis, pekerjaan yang kamu sukai itu, kamu akan bangun hal tersebut dan itu akan membawa keberhasilan ya. Di sini aku melihatnya kamu berusaha dengan tekun, serius ya, seperti itu. Oke, kita coba lihat lagi keberuntungan dan kemudahan apa lagi yang akan datang kepadamu ya ke depan ini. Ada confinement. Ya, memang di sini kemarin kamu sempat terbelenggu gitu ya dengan keterpurukan kamu ya kalau aku lihat. Kemudian di sini ada luck, ada keberuntungan, ada strategi sama ya. Ini setipe dengan Knight of Sword. Kamu orangnya penuh semangat. Ada strategi-strategi yang memang kamu buat, yang memang kamu itu cukup memiliki ide-ide yang baik. Oke, dengan confinement melambangkan adanya pembatasan, adanya isolasi ya. Bisa jadi kemarin itu kamu sampai tidak bisa melakukan apa-apa, itu kayak seperti pikirannya pun kayak terbelenggu, pikirannya pun kayak nggak bisa mikir gitu, kayak nggak bisa fokus, kayak nggak punya ide seperti itu ya, kayak nggak tahu pada mau apa ya yang ingin aku capai, tujuan kedepannya ini aku mau melakukan apa seperti itu ya. Kamu seperti tidak mampu berpikir untuk apa, memulai proyek kah, atau ngajak temen untuk bisnis, atau aku cari kerjaan baru seperti itu. Tapi aku melihatnya di sini akhirnya kamu bisa keluar ya, kamu bisa ber damai ya, kamu bisa berdamai dengan kondisi kamu seperti tadi aku bilang, di mana kamu juga memiliki kebijaksanaan di dalam diri kamu ya, kamu menyikapinya dengan baik walaupun tetap secara manusiawi kamu bingung, tetapi ketika kamu berdamai dengan kondisi kamu, itu justru akan memberikan pencerahan di dalam hati dan pikiran kamu, sehingga kamu bisa berpikir lebih baik, sehingga kamu bisa keluar dari masalah kamu bisa memilih jalan yang tepat dalam uh, menuju masa depan kamu, apakah bekerja ataukah membuka usaha. Kalau misalnya ini berkaitan dengan hubungan cinta pun gitu ya, kemarin bisa jadi kamu terbelenggu, atau misalnya kamu susah keluar dari hubungan yang toksik misalnya ya, tetapi pada akhirnya ketika kamu mau berdamai dengan diri kamu, ketika kamu menghargai diri kamu sendiri, maka itu akan terbuka jalan. Nah, ketika terbuka jalan, keberuntungan itu datang kepada kamu ya, Aquarius. Di sini ada keberuntungan, di sini ada Age of Earth, Age of Pentacle. Ini keberlimpahan ya. Begitu banyak yang kamu dapatkan di sini. Ketika kita berpasrah diri pada semesta, ketika kamu sudah berpasrah diri kepada Tuhan, ketika kamu juga mulai menyerahkan semuanya kepada Tuhan, kamu berusaha dan kamu menyerahkan semuanya, kemudian kamu sudah tidak terlalu melekat lagi dengan hal-hal yang tidak baik ya, dalam hati kesulitan apa, kalau kamu terus memikirkan kesulitan itu terus yang akan datang ya. Ketika kamu bisa melepaskan semua itu, keluar dari belenggu tersebut, keberuntungan itu akan mulai datang. Mulainya pasti kecil-kecil ya, kok tiba-tiba ketemu temen ya, diajak kerja sama dia ya, misalnya kayak gitu. Kok ini temen nggak pernah ketemu, tiba-tiba ketemu, dia nggak pernah deket loh sama aku, tiba-tiba dia nawarin kerjaan. Semesta selalu punya caranya sendiri untuk memberikan jalan untuk kita gitu, Aquarius ya. Dan itu adalah ketika kamu melepaskan
segala hal yang tidak baik atau negatif tersebut ya, segala hal yang pikiran jelek, kesulitan, kecemasan, semacam itu ya, ketika kamu mau melepaskan itu, maka keberuntungan itu datang kepada kamu. Jadi di sini aku melihatnya ada keberuntungannya, apapun yang sedang kamu upayakan, apapun yang sedang kamu usahakan, itu kamu akan mendapatkan keberuntungan. Jadi manfaatkan kesempatan ini, jangan lewatkan kesempatan yang baik ini, gunakan untuk hal-hal yang baik ya. Jangan khianati kepercayaan seseorang gitu. Ketika kita terpuruk, ketika kita jatuh, ada seseorang yang membantu kita bangun, terus kita mengkhianati dia, itu kan sesuatu yang tidak baik ya Aquarius. Jadi ketika kamu dibantu terus kemudian kamu bisa membangun sesuatu ya, itu harus jangan lupa siapa orang yang membantu kamu ketika kamu jatuh ya. Itu adalah suatu keberuntungan seseorang yang dikirim oleh semesta untuk kamu. Ketika kamu mau mensyukuri hal tersebut, maka keberuntungan akan terus berdatangan kepada diri kamu. Tetapi ketika kamu mengkhianati hal tersebut, kehancuran itu menanti kamu gitu ya intinya. Jadi jangan lupa kepada seseorang yang pernah menolong kamu gitu. Kemudian di sini ada strategi, ya kamu memang orangnya cerdas, kamu memang tahu apa yang harus kamu lakukan di sini ya, sehingga kamu bisa bangkit lagi, kamu memiliki ide-ide yang baik-baik, kamu mulai berstrategi lagi apa yang sebaiknya kamu lakukan. Misalnya sekarang ini kamu adalah bekerja di suatu kantor, di suatu perusahaan, tetapi kamu juga tetap menjalankan side job, mempunyai bisnis online. Ketika salah satu terpuruk, maka kamu masih punya pegangan satu lagi, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi di sini kamu menemukan strategi hidup yang baik untuk kamu jalani ke depannya, yang mungkin bisa jadi selama ini tidak terpikirkan oleh kamu. Itu keberuntungan kamu ya. Oke, sekarang kita mau lihat Aquarius. Yang perlu kamu lakukan Aquarius untuk menarik keberuntungan, rezeki, anugerah, apapun itu yang bisa membantu kamu. Kita lihat di sini ada forgiveness. Kemudian di sini ada death. Kemudian di sini ada the letter. Lalu di sini ada the key. Oke. Forgiveness. Kamu harus memiliki hati yang bisa memaafkan. Ya, jangan menyimpan dendam, confinement. Nanti kamu terbelenggu. Kamu akan terus berada dalam pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran yang nyaman, hati yang tidak tenang. Lebih baik kamu memaafkan apapun itu yang terjadi kemarin ya. Kamu harus memberikan pengampunan, kamu harus membebaskan diri kamu dari belenggu-belenggu kekecewaan, sakit hati, dendam, melepaskan semua itu, melepaskan entah orang lain yang salah kepada kamu, entah kamu yang salah kepada orang lain. Jangan lupa juga kamu untuk minta maaf dan memaafkan. Memaafkan juga diri kamu, itu penting. Ya Aquarius, ketika kamu memaafkan keadaan, memaafkan seseorang, maka jalan kamu ke depannya akan lebih mudah. Kemudian di sini ada the death. The death adalah transformasi ya, dimana kamu sama nih, ketika kamu sudah menutup yang lalu, memaafkan yang lalu, melupakan yang lalu, meninggalkan kesedihan yang lalu, maka kamu akan memulai hal yang baru, yang lebih baik lagi di dalam ke perjalanan hidup kamu ya. Melepaskan hal-hal yang udah nggak berguna itu dilepasin aja ya, nggak usah disimpan-simpan dalam hati, nggak usah diingat-ingat, sudah lalu sudah. Lebih baik kamu fokus pada hari ini untuk masa depan kamu. Ketika semua itu sudah berlalu, itu kubur saja dalam-dalam, tidak perlu diingat-ingat lagi ya. Kemudian di sini ada the letter, itu melambangkan komunikasi. Jadi di sini juga ada pesan, ada kebutuhan untuk kamu bisa mengerti, memahami orang lain, berkomunikasi dengan baik. Mendengarkan apa yang dikatakan orang lain itu adalah menghargai orang lain ya. Ketika orang lain berbicara dengan kamu, perhatikan baik-baik, hargai, maka kamu juga akan dihargai orang lain. Seperti itu. Jadi di sini
kamu harus mampu berkomunikasi lebih baik lagi, kamu harus bisa menghargai orang lain lebih baik lagi, kemudian kamu bisa mengerti pesan yang diberikan oleh orang lain, seperti itu ya. Sehingga semua yang kamu dapatkan dari apakah itu percakapan secara personal, apakah itu pesan-pesan yang disampaikan melalui email kah, media sosial kah, atau apapun itu kamu dapat menyaringnya lebih baik ya. Tidak dengan pikiran negatif, tidak dengan hati yang negatif, tidak dengan menjudge orang lain, mengadili orang lain. Di sini kamu harus empati juga gitu, bagaimana ketika kamu di posisi dia gitu ya. Karena kita itu hanya melihat orang itu kan hanya di depannya ya. Kita tidak tahu yang terdalam itu apa sebenarnya yang terjadi gitu. Jadi the letter di sini adalah kemampuan kamu untuk memahami orang lain dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Kemudian di sini ada the key. Di sini adalah jalan keluar, solusi seperti itu ya. Jadi ketika masalah itu datang, Aquarius, jangan langsung putus asa. Jangan langsung berpikir buruk, aduh nggak ada jalan nih. Aduh mati aku, aduh habis aku. Jangan gunakan kata-kata negatif ya. Itu akan tertanam di diri kamu dan itu akan bisa terjadi ya. Jadi ketika kamu mendapatkan sesuatu permasalahan, katakan saja bahwa memang ya ini harus terjadi. Pasti akan ada jalan keluar. Pasti akan aku bisa menemukan sesuatu yang baik di balik semua ini. Pasti ada hikmah yang baik. Seperti itu ya. Jadi akan ada suatu solusi, kamu akan dapat menemukan solusi yang tepat untuk setiap masalah yang kamu hadapi. Itu harus kamu yakini ya. Jangan menutup diri dulu gitu, jangan langsung bikin boundaries, jangan membuat batasan dulu ya, mengisolasi dulu bahwa nggak mungkin ada jalan nih, wah buntu nih jalan. Kenapa kita bisa menentukan jalan itu buntu? Kita kan bukan Tuhan ya, kita manusia biasa. Jadi kalau kamu meyakini ketika kita lagi jatuh, pasti kamu bisa bangkit. Yakini itu ya. Itu adalah salah satu jalan supaya keberuntungan, kemudahan, rezeki datang kepada diri kamu gitu, Aquarius ya. Oke, sekarang kita mau lihat nasihat apa yang disampaikan oleh angel guide kamu yang membimbing kamu, apa yang dikatakan oleh jiwa terdalam kamu di sini adalah saya belajar bahwa akhir adalah lahirnya sebuah awal baru. Terkonfirmasi 2 ya. Kamu benar-benar ini juga sama 1, 2, 3. Kamu benar-benar harus mengubur masa lalu ya, harus bangkit lagi, harus memulai lagi, bangun lagi, akan ada masa depan yang cerah untuk kamu. Saya belajar bahwa akhir adalah lahirnya sebuah awal baru. Kembali ke momen ketika kamu tertawa sangat keras dan itu diingatkan untuk kamu, jangan menganggap hidup ini terlalu serius. Temukan saja kegembiraan di dalam hal-hal terkecil. Di sini ada catatan untuk dirimu, lebih seringlah tertawa. Dan kamu diingatkan juga nih, make somebody laugh today. Buatlah juga seorang lain itu juga tertawa, gitu ya. Jadi kebahagiaan yang kamu punya itu tularkan kepada orang lain ya, agar kehidupan kamu itu juga penuh keceriaan, penuh kebahagiaan seperti itu. Jadi kamu di sini diminta untuk jangan lupa untuk menikmati hidup kamu, temukan kegembiraan dalam hal-hal yang terkecil kamu, walaupun kamu sedang terpuruk ya, pasti ada kegembiraan di situ dan ambil hikmahnya. Tertawa dan berbagi kegembiraan, berbagi sukaria dengan orang lain itu dapat membawa kebahagiaan di dalam diri kamu. Ketika kamu bahagia, maka kemudahan, terus peruntungan, rezeki itu akan mudah datang kepada kamu, Aquarius. Ya, ingat untuk selalu berpikir positif ya. Miliki hati yang positif, pikiran yang positif. Oke Aquarius, itu saja yang aku punya untuk Aquarius. Semoga bermanfaat. Sehat selalu Aquarius. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih. Salam.